Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah tarawih malam hari ini tanggal 17 Ramadan 1447 Hijriah, ada beberapa informasi dan himbauan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah agar dapat memenuhi shaf terdepan terlebih dahulu dan menonaktifkan atau menghentikan alat komunikasi untuk sementara waktu. Dan bagi yang membawa anak agar dapat dikondisikan demi kekhusyuan ibadah kita bersama. Pada malam hari ini yang akan memberikan tausiah adalah yang kami hormati Ustadz Yusron Hidayat LCMH, dan yang bertindak selaku imam tarawih malam hari ini adalah Ustadz Ahmad Mahyudin SPD. Kultum esok hari adalah Saudara Nadif. Penceramah kajian terbuka esok hari adalah Ustadz Hamzah Maulana Esos. Alhamdulillah, perolehan infak pada ibadah tarawih kemarin terkumpul sejumlah 319.600 ribu rupiah. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga infak yang jamaah keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan menjadi amal syariah untuk bekal di akhir kelak. Diinformasikan kepada seluruh jamaah sebelum dilaksanakan sholat tarawih berjamaah, disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah iftitah 2 rakaat secara mandiri. Untuk pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Kiai Haji Suja dilakukan dengan jumlah rakaat 443. Kami mohon kepada seluruh jamaah agar dapat mengedarkan kotak infak yang telah kami sediakan di sisi kanan shaf masing-masing. Berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin, sekaligus mohon doa kami kelancaran pembangunan kanopi parkiran motor yang sedang berlangsung di sisi utara Masjid Suja berkurang donasi kanopi sebesar 10.175.589 rupiah. Masjid Suja membuka pendaftaran program iktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kami juga membuka donasi untuk program buka puasa dengan nilai donasi sebesar Rp15.000 untuk setiap satu paket. Setiap harinya disediakan 500 porsi buka puasa, sehingga total kebutuhan donasi per hari mencapai Rp7.500.000. Demikian beberapa informasi dan himbauan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ustadz Yusron Hidayat LCMH, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, termasuk nikmat kita masih bisa merasakan hari ke-17 dari bulan Ramadan, yang mana kita tahu tidaklah mendapatkan nikmat tersebut kecuali Allah telah memberikannya kepada kita semua. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Termasuk juga nikmat kita dipermudah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid-masjid Allah untuk menunaikan ibadah yang kita tahu pada bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi di bulan Ramadan ini. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah menunjukkan kepada kita jalan ajaran agama Islam dengan segamblang-gamblangnya. La yazigu anha illa halik, bahwasanya orang itu kalau berpegang teguh dengan selain jalan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pastilah dia akan binasa, pastilah dia akan celaka. Maka pada bulan Ramadan ini mari kita jadikan bulan ini sebagai reminder bagi kita semua, pengingat bagi kita semua bahwasanya ternyata kita ini mampu untuk melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Maka tidak ada istilahnya ibadah yang tidak akan mampu kita lakukan, karena ibadah itu pasti mampu, pasti. Gak ada yang namanya ibadah tidak mampu. Dan Allah memerintahkan segala sesuatu itu pasti hikmatin balighah, pasti karena adanya hikmah yang sangat luar biasa. Termasuk salah satu di antara hikmah yang bisa kita dapati di bulan Ramadan ini, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kadang di bulan-bulan lainnya kita ini agak susah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan ini marilah kita usahakan untuk selalu menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik, yang mana kita tahu pada bulan ini adalah bulan terbaik. Maka ini kesempatan, ini adalah momen bagi kita semua untuk menjadi orang yang terbaik. Kalau disebutkan di dalam ayat Al-Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bahwasanya kalian umat muslim, umat Islam adalah sebaik-baik manusia. Tapi ada syaratnya, syaratnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian diantaranya kita selain itu, ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik, apa yang kita lakukan? Kalau kita mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, maka disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat, memberikan manfaat banyak bagi manusia. Atau di dalam hadis lain disebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka bisa kita tarik kesimpulan dari dua hadis tadi bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang bisa merubah ke arah yang lebih baik, tentunya dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing individu. Akan tetapi seseorang itu jika ingin melakukan perubahan ke arah yang baik, tentunya harus dimulai dari dirinya sendiri, memulai dari diri sendiri dulu. Makanya akan disebutkan dalam hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an, yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran. Khairun nasi anfa'uhum linnas, yang terbaik adalah yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Tentunya kita akan bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain, bagi sosial kita, ketika kita ini berlaku baik pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi dimulai dari diri kita, kemudian harus berdampak kepada yang lainnya, baik itu dari segala hal. Kalau yang punya kemampuan di dalam kesehatan, maka dia terbaik ketika dia menggunakan ilmu kesehatannya bagi umat manusia, manfaat umat manusia yang lainnya. Kalau yang punya ilmu di dalam ilmu agama, maka dia bisa menjadi yang terbaik ketika dia tidak memendam ilmunya sendiri, akan tetapi menyebarkan ilmunya kepada yang lainnya.
Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini, yang dilipat gandakan pahala, dibuka pintu maghfirah, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya dan juga petunjuknya, sehingga kita selalu konsisten di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu konsisten di dalam memberikan kebaikan bagi yang lainnya, baik itu sedikit maupun banyak. Allah tidaklah melihat sedikit atau banyak, tapi yang dilihat oleh Allah adalah niat kita di dalam beribadah, di dalam berbuat kebaikan. Maka kalau kita lihat tadi, inilah ajaran agama Islam, yang mana ajaran agama Islam ini tidak hanya khusus untuk orang tertentu, akan tetapi ajaran agama Islam ini kebaikannya harus dirasakan oleh semua orang. Maka apabila ada orang yang menyatakan bahwasanya dirinya Muslim tapi tidak memberikan kebaikan kepada yang di sekelilingnya, maka dia tidak berpegang teguh atau kurang berpegang teguh dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita selalu berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati ini di dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati ini di dalam selalu ibadah kepadamu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi jamaah sekalian, insyaallah.